Sekolah tuh wajib punya gagasan. G kedua ya, gagasan. Jangan diomdo ya, jangan diomong doang. G ketiganya harus gaul. Jangan katak di bawah tempurung. Hanya di dalam ruang kepala sekolah berzikir juga. Kalau zikir guru-guru lah sudah mulai negative thinking. Nah, jangan-jangan hitung duit. Ya kan? Maka harus keluar. Supervisi, cek keadaan kondisi di lingkungan sekolah. Itu gaul berikutnya apa? 54321. Tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berat jodoh kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast TV Sumsel. Wong kita bercerita. Saat ini saya mengunjungi, bukan dikunjungi, kando kita, Kak Reja Palepi. Sapa dengan nama Kak Reja? Coba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku, kepala sekolah dan dewan guru, mari kita selalu untuk bertutur sapa dan selalu ciptakan chemistry antara sesama kita. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Yakin semua guru dan kepala sekolah bersatu padu di dalam menciptakan, mensukseskan Sumsel maju untuk semua. Terima kasih. Alhamdulillah, memang sapanya tuh akrab nian, deket nian. Iya. Kurasa dengan para guru dan kepala sekolah nila nak mensukseskan program-program Pak Gubernur. Ya. Apa baik Kak? Program-program yang digelontorkan yang terbaru ini Kak, yang tentang dunia pendidikan. Iya. Yang kata Kakak ini sudah nasional Kak? Yang jelas program Pemendelu itu kita semua sudah dapat mengakui tentang infrastruktur. Nah, terutama infrastruktur pendidikan itu secara berangsur-angsur insya Allah sudah untuk menuju ke lebih baik. Dan yang fakta nyata terutama di dalam memikirkan kesejahteraan guru. Baru di zaman Pak Haji Herman Deru inilah guru honor yang di SK-kan oleh sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, itu sudah mulai disentuh oleh gubernur dan wakil gubernur dalam bentuk kegiatan atau dalam bentuk insentif, di mana semua guru honor dalam syarat kriteria yang sudah terpenuhi itu langsung ke nomor rekening guru-guru tersebut. Dan alhamdulillah mereka sudah menerima. Memang tidak begitu besar, namun secara bertahap sesuaikan dengan keadaan kondisi anggaran kita, nanti akan menuju untuk lebih banyak atau besar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi Kak? Ada lagi. Beliau banyak sekali ide-ide beliau dan dapat kita tindak lanjuti. Antara lain kita sudah setiap kabupaten nantinya, tapi baru mengambil beberapa contoh saja. Ada sekolah boarding school yang berbasis religi. Religi ini bukan dalam arti kata hanya Islam doang. Kalau Islam doang kan itu sama aja pondok pesantren kan. Ya. Tapi ini dari berbagai macam agama di sekolah itu disediakanlah guru sesuai dengan agama yang dianutnya. Artinya apa? Sekolah yang berasrama, tetapi di malam hari ada kegiatan eskul dalam memperdalami keagamaan sesuai dengan kepercayaan dari yang dianut oleh siswa itu. Satu SMA, satu SMK untuk di tahun ini. Contoh mudah-mudahan dalam waktu tak lama lagi kita akan launching dan Pak Gubernur langsung nanti akan launchingnya. Alhamdulillah, alangkan lemaknya Kak. Alangkan legonya guru honor tadi dengar sudah di SK-kan. Masalah besar kecil itu kaget urusannya. Yang sudah di SK-kan, tetapi kepedulian ini kan. Kepedulian. Kalau selama ini yang dibayar itu hanya honor yang ditandatangani oleh kepala daerah. Tapi sekarang hampir 10 ribuan guru-guru SMA, SMK dan SLB, dan termasuk guru SLB, wabil khusus Pak Gubernur perhatiannya, dia ada honor yang dapat dikatakan honor spesial sesuai kebutuhan keperluannya, karena guru normal dengan guru yang di SLB kan berbeda. Benar. Guru SLB ini sangat betul-betul ya jadi dokter lah dia mendidik dari dia. Kalau yang guru honor ya itu hanya yang namanya insentif normal saja. Tapi kalau guru
yang namanya SLB, ada yang normalnya dapat dan ada yang khususnya juga dia dapat. Pelatihan itu pada saat Pak Herman Deru menjabat sekarang. Zaman Pak Gubernur Herman Deru saat ini diperhatikan Kesejahteraan, terutama guru-guru yang selama ini belum disentuh oleh pemerintah. Terutama yang guru SLP tadi tunjangannya ditambah. Iya, termasuk guru honor yang di SK-kan oleh kepala sekolah. Nah, jadi konkretnya kepedulian terhadap guru honor dan juga Dunia pendidikan di Sumatera Selatan. Betul-betul sangat fantastis. Jak mano Kak? Jadi kepala dinas nih Kalung tidak pernah bertanya. Ini aku pengen bertanya. Pening dah Kak ngurusi guru banyak, ngurusi siswa, PTM pula kemarin belum tatap muka. Iya. Aku dengar-dengar Kak, ada kebijakan-kebijakan digelontorkan oleh Pak Gubernur, khususnya juga dari Dinas Pendidikan Provinsi, dari Kak Reja juga, bahwa memang untuk kesehatan, untuk ini Cak Mano Kak, tentang pembelajaran tatap muka ini Kak. Baik, terima kasih. Kalau ditanya Cak Mano Pak Reja selaku kepala dinas untuk menghadap guru, ya kita enjoy saja, karena yang namanya saya memang orang teknis. Saya pernah guru SMP, guru SMA, guru SMK, guru MA, dan guru perguruan tinggi. Pernah wakil kepala sekolah, pernah kepala sekolah, pernah kasih kurikulum dulu, Kabid Kasubdin, kepala dinas pendidikan di kota, dan juga sekarang ke provinsi. Jadi sesuai dengan tangga tahapan-tahapannya. Dan semua itu suka dan duka sudah saya alami. Tidak mungkin akan saya terapkan setelah kita dipercaya oleh dalam hal ini kepala daerah kita untuk menerapkan duka. Nah, itu yang duka ini kita mulai dikikis sampingkan. Kita ambil makna dari pengalaman di lapangan. Jadi saya melakukan pembinaan itu tidak teoritis. Misalkan hanya dari membaca buku. Kombinasi antara teori dan praktek di lapangan. Karena kadang-kadang kebijakan dari pusat itu saya memang orang teknis. Satu-satunya dianggap Provinsi Sumatera Selatan ini saya duluan memberikan suatu masukan-masukan kaitannya dengan di lapangan. Katung tulah hatam Aku tidak tahu yang hatam. Ya, dengan guru-guru banyak makan asam garam. Ya, dengan guru-guru selalu saya pesan. Sekolah itu akan maju, tentu harus 3 komponen yang saya minta betul ini sinergis. Apa itu? Kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dewan guru. 3 ini harus sinergis. Inilah ujung tombak membantu kita di lapangan. Kalau 3 ini sinergis, satu sama lain saling isi mengisi, insya Allah pendidikan di daerah tersebut akan maju. Cuma nama nuwak 3 ini masing-masing nunjukkan keangkuhannya. Ya, maklah itulah. Kerok nanya kan. Terus Kak. Iya. Yang program G tadi tuh ada yang gilo segala macam. Coba Kakak jelaskan Cak mana nih ada program gilo, program itu. Enggak, maksud saya ini mengimbangi untuk mengejar pemikiran dari kepala daerah sama Pak Herman Deru agar smart di dunia pendidikan ini dan agar bisa terangkat lagi marwahnya, mau tidak mau mulai dari kepala dinas sampai semua unsur pengelola dunia pendidikan itu harus smart. Kalau smart itu saya andaikan kalau handphone ini mau Android tentu tidak 2G, minimal harus 4G. Namun 4G istilah saya karena saya seorang guru matematik, maka saya sering membuat dalam bentuk formula atau rumus. Nah, 4G ini artinya 4G. G itu 4G ini harus ada di setiap kepala sekolah yang ada di Sumatera Selatan, di sanubarinya atau di kepalanya. G pertama, kepala sekolah tuh wajib punya gagasan. G kedua gagasan. Yang pertama. G kedua digerakkan. Jangan diomdo ya, jangan diomong doang. G ketiganya harus gaul. Jangan katak di bawah tempurung. Hanya di dalam ruang kepala sekolah berzikir juga. Kalau zikir guru-guru sudah mudah mulai negative thinking. Nah, jangan-jangan hitung duit. Ya kan? Maka harus keluar. Supervisi, cek keadaan kondisi di lingkungan sekolah. Itu gaul berikutnya apa? Dengan tetangga bila perlu dengan para petinggi-petinggi BMD agar dapat CSR. Kalau kita komunikasinya baik, kita bantu SMA 3 itu. Kan?
Karena kebetulan orang tuanya mungkin anaknya ada sekolah di di SMA 3. Nah, jadi harus tahu gaul. Artinya data di sekolah itu pada kepala sekolah saya wajibkan mengetahui berapa persen yang memang betul-betul miskin, berapa persen yang sedang, dan berapa persen yang high. Nah, yang high ini kalau gaul mudah-mudahan tergali, bisa subsidi silang untuk membantu yang anak-anak yang orang tua tidak mampu. Benar. Itu yang saya maksud gaul. G keempatnya, saya harapkan harus punya program gila. Gila yang saya maksud ini, agar kalau berhasil, hasilnya luar biasa. Sangat fantastis. Benar. Out of the box. Nah, out of the box. Kalau saya jauh-jauh banyak sudah dapat dilakukan prestasi anak-anak kita, Ya. baik berskala nasional maupun internasional. Baru-baru ini tadi Pak Gub memberikan suatu bonus kepada anak kita memperoleh beberapa event di tingkat nasional, bahkan internasional. Terakhir, kan? Ya, Desas-desusnya ada rotasi untuk kepala-kepala sekolah. Kepala-kepala sekolah ini kasak kusuk. Apa memang benar kata wong ada rotasi terakhir bulan-bulan ini, ataupun seperti apa? Apa nyengok prestasi kepala sekolah atau cak mano sebetulnya ini? ya bagus, sangat baik pertanyaan itu. Selalu dalam pembinaan saya katakan tugas kepala sekolah dan guru, terutama kepala sekolah ya, Ya. bekerjalah dengan baik. Pimpinan akan melihat. Tidak perlu mau kasak kusuk. Yang perlu saya garis bawahi, waspadalah. Kadang-kadang di sekitar Anda mengatasnamakan tamtim ses lah segala macam. Ya. Hati-hati, calo akan berkeliaran. Kalau terjadi bahwa diiming-imingi mau pindah, diiming-imingi mau jadi kepala sekolah pakai duit, itu kepala sekolah berubuyayan, buyar. Katanya cerita kan? Alias lolo. Iya. Ya, itu tidak pakai uang. Kalau pakai uang pasti itu dia terkasih dengan calo, dengan orang yang tidak penuh tanggung jawab. Itu saya pertegas. Ya. Jadi tidak perlu bekerja saja baik-baik. Nanti suatu saat kalau pimpinan mau merotasi, rotasi. Kita semua itu ada jawaban dari kepala daerah. Jadi bekerjalah sebaik mungkin, Sebaik mungkin. dengan prestasi seistimewa Iya, mungkin. tenang-tenang saja kerja dengan baik. Jadi jangan takut, apalagi mau sampai berjual-jualan barang. Itu lolo. Apa Ya kan? pesan-pesannya terakhir? Baik, terima kasih. Pesan saya kepada guru-guruku, terutama pada para sekolah, ya guru-guru ini penting saya kasih tahu. Apalagi guru-guru yang sudah simatupang. Arti simatupang siang malam tunggu panggilan. Nah, ini hati-hati, waspada, nanti dimanfaatkan oleh caluk-caluk mengatasnamakan tamtim ses lah. Itu tidak benar itu. Artinya apa? Kerjalah sebaik-baiknya. Pasti pimpinan Anda, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur akan melihat Anda sesuai dengan prestasi. Maka dari itu pesan saya, kreatif. Nah, pada guru-guruku dalam masyarakat kita harus kreatif. Kreatif kayaknya itu maknanya apa? Kita harus kompak selalu. Kompak selalu di dalam mensukseskan Sumsel maju untuk semua. Tanpa keterkecuali. Tidak ada lagi nih apa tuh kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kita sekarang kelompok semuanya HDMY. Ya. Sumsel maju untuk semua. Itu saya pesan betul kepada semua guru di dunia pendidikan. Kemudian R-nya, mohon betul guru-guruku kita dan kepala sekolah harus ramah dan religius. Kita paling takut dengan orang yang ramah. Tuh, tolong guru-guruku kita tunjukkan kita ramah. Ada ciri khas dulu, jadi ramah dan religius. E-nya mohon selalu bekerjalah, E-nya itu efektif, efisien. K-nya itu kekompakan. Kekompakan ini itu harga mati. Mau tidak mau, kekompakan di dalam menciptakan dan mensukseskan visi misi Sumsel maju untuk semua. R-nya harus ramah, selain dari ramah, religius. Itu ciri khas guru di Sumatera Selatan. E-nya efektif, efisien, dan betul-betul mempunyai rasa empati. Ciptakan yang ada di diri kita. Kita tidak peduli dengan orang mau apa, bilang bagaimana, kita yang penting introspeksi diri sendiri. A-nya administrasi pembelajaran, lengkapi sesuai aturan dan aplikasi kuasai. Kemudian T, kita harus tangguh dan tegar. Jangan mudah cengeng sebagai seorang guru.
Ya kan? Alhamdulillah pemerintah sudah cukup betul-betul memikirkan kesejahteraan guru dengan adanya sertifikasi bagi yang ASN, bagi yang non ASN sesuai dengan kemampuan daerah, termasuk Pak Herman Deru sudah memikirkan honor yang di SK-kan oleh kepala sekolah, walaupun secara bertahap nanti akan menuju ke tingkat yang lebih lumayan. Kemudian selain dari tangguh dan tegar, bagaimana kita jadi guru yang betul-betul terdepan, karena guru tanggung jawab penuh dengan apa yang diajarkan kepada anak. Kemudian I-nya, ciptakan inovasi-inovasi pembelajaran yang baru, yang inovasi pembelajaran agar anak-anak dapat menyenangkan di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian P, pada kata bukan PF, bagaimana pondasi kita sebagai guru mata pelajaran apa, tolong diperkaya. Selain dari pondasi, ciptakan suasana itu. Kalau terjadi, insya Allah prestasi guru-guru akan fantastis. Itu saja. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, brak jodoh kau.